Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Riando Agustin Mustalakuwa dengan NPM 231063105549. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan proyek teori peluang, yaitu 10 soal pemecahan masalah. Soal nomor satu, distribusi, distribusi binomial. Kontrol kualitas produksi. Dengan soal, sebuah pabrik gawai menemukan bahwa 10% dari baterai yang diproduksi mengalami cacat mikro. Jika seorang auditor kualitas mengambil sampel acak sebanyak 8 baterai dari lini produksi, berapa peluang auditor tersebut menemukan paling banyak satu baterai yang cacat? Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama, hitung P X sama dengan 0. P X sama dengan 0, kombinasi dari 8 dan 0, yaitu 0, 10 pangkat 0 sampai 0,90 pangkat 8 sampai dengan 1 dikali 1 dikali 0,4305 sama dengan 0,4305. Langkah kedua itu hitung PX sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, kombinasi dari 8 dan 1, 0,10 pangkat 1, 0,90 pangkat 7. Sama dengan 8 dikali 0,10 dikali 0,4783. Sama dengan 0,3826. Nah, lalu jumlahkan kedua peluang tersebut. Sama dengan P, X kurang dari sama dengan 1, sama dengan 0,4365 ditambah 0,3826 sama dengan 0,8131. Jadi jawabannya itu 0,8131. Untuk soal nomor 2, distribusi multinomial. Preferensi transportasi publik dengan soal berdasarkan survei komuter di sebuah kota besar, diperoleh data bahwa 50% komuter memilih menggunakan KRL, 30% menggunakan busway, dan 20% menggunakan MRT. Jika dipilih 6 komuter secara acak, berapakah peluang terpilihnya tepat 3 pengguna KRL, 2 pengguna busway, dan 1 pengguna MRT? Langkahnya itu yang pertama, P X1 sama dengan 3, P X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 1. Dengan rumus N faktorial per X1 faktorial dikali X2 faktorial dikali X3 faktorial dikali P1 pangkat X1 dikali P2 pangkat X2 dikali P3 pangkat X3 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 0,3 pangkat 3 dikali 0,3 pangkat 2 dikali 0,2 pangkat 1. Lalu hasilnya 6 faktorial itu 720 per 6 kali 2 kali 1 dikali 0,125 dikali 0,09 dikali 0,2. Hasilnya itu 60 dikali 0,00225 sama dengan 0,135. Untuk soal nomor 3, diambil dari distribusi Poisson, yaitu layanan gawat darurat. Dengan soal, sebuah rumah sakit mencatat rata-rata ada 3 pasien darurat yang masuk ke IGD setiap jamnya selama tengah malam. Berapa peluang IGD tersebut menerima tepat 5 pasien pada suatu jam tertentu di tengah malam? Langkah-langkah untuk menjawab soal tersebut adalah menggunakan rules Poisson. P X sama dengan X sama dengan E pangkat minus lambda dikali lambda X per X faktorial. Diketahui E pangkat negatif 3 yaitu 0,0498. P X sama dengan 5, E pangkat negatif 3 dikali 3 pangkat 5 per 5 faktorial. E pangkat negatif 3 tadi yaitu 0,0498 dikali 243 per 120 sama dengan 12,1014 per 120 sama dengan 0,1008.
Soal nomor 4 diambil dari distribusi hipergeometri, yaitu seleksi wawancara. Soalnya yaitu dari 10 orang pelamar kerja yang lolos ke tahap akhir, 6 orang diantaranya berasal dari Universitas A, 4 orang dari Universitas B. Jika manajemen HRD memilih 3 pelamar secara acak untuk diwawancari pada sesi pertama, berapa peluang terambilnya tepat 2 orang dari Universitas A? Langkah-langkahnya itu P, X sama dengan 2, kombinasi dari KX dikali kombinasi N dikurang K, dan N dikurang X per kombinasi N besar dengan N kecil. Disubstitusikan nilainya kombinasi 6 dan 2 dikali kombinasi 10 dikurang 6 dengan 3 dikurang 2 per 10 dengan kombinasi 10 dengan 3. Untuk kombinasi 6 dan 2 hasilnya itu 15. Untuk kombinasi 4 dengan 1 yaitu 4. Dan untuk kombinasi 10 dengan 3 yaitu 120. Lalu substitusikan nilai tersebut menjadi 15 dikali 4 per 120. 15 dikali 4 sama dengan 60 per 120 sama dengan 0,5. Untuk nomor 5, distribusi geometri pemasangan iklan digital dengan soal peluang sebuah tautan iklan digital diklik oleh pengguna internet yang melihatnya adalah sebesar 5%. Berapakah peluang bahwa tautan iklan tersebut baru pertama kali diklik oleh orang keempat yang melihatnya? Langkah-langkahnya itu peluang X sama dengan X kecil sama dengan Q pangkat X dikurang 1 dikali P. X sama dengan 4 sama dengan 0,95 pangkat 4 dikurang 1 dikali 0,05. Px sama dengan 4 sama dengan 0,95 pangkat 3 dikali 0,05 sama dengan 0,857375 dikali 0,05, ya, yaitu hasilnya 0,0429. Soal nomor 6, distribusi binomial negatif. Uji coba sistem keamanan dengan soal seorang peretas etis, ethical hacker sedang menguji celah keamanan server jaringan. Peluang dia berhasil menembus pertahanan dalam satu kali percobaan serangan adalah 0,40. Tentukan peluang peretas tersebut berhasil menembus server untuk ketiga kalinya, atau K sama dengan 3 tepat pada percobaan ke-6, atau X sama dengan 6. Langkah-langkahnya itu transformasikan nilai X besar ke nilai standar Z. Z sama dengan X dikurang mu per alpha. 85 dikurang 75 per 8 sama dengan 10 per 8 sama dengan 1,25. Lalu selanjutnya itu cari peluang kurva dari P X lebih dari 85. Sama dengan P Z lebih dari 1,25 menggunakan sifat simetri tabel Z. P Z lebih dari 1,25 sama dengan 1 dikurang P Z kurang dari 1,25. Lalu melihat tabel Z untuk Z sama dengan 1,25, diperoleh nilai kumulatifnya itu 0,8944. Maka hasilnya itu 1 dikurang 0,8944 sama dengan 0,1056. Untuk soal nomor 7, distribusi seragam kontinu, waktu tunggal pengisian logistik dengan soal waktu yang dibutuhkan oleh sebuah truk kontainer untuk membuat barang di gudang logistik berdistribusi seragam kontinu antara 15 hingga 45 menit. Berapakah peluang truk tersebut memerlukan waktu lebih dari 30 menit untuk memuat barang? Rumus peluang interval kontinu itu P, C kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan D. Sama dengan D dikurang C per B kurang A. Di sini kita memiliki nilai C sama dengan 35 dan D sama dengan 45. P X lebih dari 35 sama dengan P, eh 35 kurang dari X kurang dari 45 sama dengan 45 dikurang 35 per 45 kurang 15. X lebih dari sama dengan 30 lebih dari 35 sama dengan 10 per 30 sama dengan 1 per 3 atau 0,333. Untuk nomor 8, distribusi normal dengan soal nilai ujian seleksi beasiswa berdistribusi normal.
dengan rata-rata 75 dan simpangan baku 8. Jika panitia menetapkan bahwa hanya peserta dengan nilai di atas 85 yang lolos ke tahap wawancara, berapakah persentase peserta yang lolos? Transformasikan nilai X ke nilai standar Z, Z sama X kurang mu per sigma sama dengan 85 per 75, 85 kurang 75 per 8 sama dengan 10 per 8 sama dengan 1,25. Lalu carilah peluang kurva PX lebih dari 85 sama dengan PZ lebih dari 1,25. Lalu kita menggunakan sifat simetri tabel Z, maka diperoleh nilai kumulatif 0,894. Lanjut aja ke soal nomor 9, distribusi gamma. Soalnya itu di sebuah pabrik manufaktur otomotif, mesin robotik akan mengalami aus jika telah menerima lonjakan listrik sebanyak 2 kali. Interval waktu antara lonjakan listrik berdistribusi eksponensial dengan rata-rata waktu 3 bulan. Berapakah peluang mesin robotik tersebut mampu bertahan lebih dari 9 bulan sebelum mengalami keausan? Karena alfanya 2 merupakan bilangan bulat, kita dapat menggunakan integrasi parsial fungsi densitas atau hubungan komplement dari distribusi Poisson kumulatif, itu peluang X lebih dari 9 sama dengan sigma dengan alfa kurang 1 kosong dengan 0 X per B pangkat K dikali E pangkat negatif X per B dibagi K faktorial sama dengan sigma 1 dengan nilai K sama dengan 0, 9 per 3 pangkat K dikali E pangkat negatif 9 per 3 dibagi 3 dibagi K faktorial. Maka substitusikan nilai tersebut menjadi 3 pangkat 0 dikali E pangkat negatif 3 per 0 faktorial ditambah 3 pangkat 1 dikali E pangkat negatif 3 per 1 faktorial sama dengan E pangkat negatif 3 1 ditambah 3 sama dengan 4E pangkat negatif 3. Nah, diketahui nilai E itu 0,0498, maka 4 dikali 0,0498 menghasilkan 0,1992. Untuk soal nomor 10 yaitu distribusi eksponensial pelayanan pelanggan. Dengan soal waktu pelayanan nasabah di meja customer service, sebuah bank berdistribusi eksponensial dengan rata-rata waktu pelayanan adalah 5 menit per nasabah. Berapakah peluang seorang nasabah dapat dilayani dalam waktu kurang dari 3 menit? Langkah-langkahnya itu menggunakan rumus fungsi distribusi kumulatif atau CDF eksponensial dengan peluang X kurang dari sama dengan X kecil sama dengan 1 dikurang E pangkat negatif lambda dikali X. Peluang X kurang dari sama dengan 3 sama dengan 1 dikurang E pangkat negatif 0,2 dikali 3 sama dengan 1 dikurang E pangkat negatif 0,6. Nah, diketahui nilai 0 E negatif 0,6 itu 0,5488. Maka kita substitusikan nilai E pangkat negatif 6 tersebut menjadi 1 dikurang 0,5488 sama dengan 0,45512. Nah, demikian untuk penjelasan 10 soal pemecahan masalah berdasarkan dari distribusi-distribusi yang sudah dipelajari dalam teori peluang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.